Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita bisa dapat bertemu dalam keadaan sehat pada hari ini. Baik, para hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat yang berjudul Era Baru di Masa Pandemi COVID-19. Perlu kita ketahui bahwa saat ini dunia sedang mengalami wabah virus yang membuat setiap orang harus menggunakan masker, menjaga jarak satu dengan yang lainnya, dan mencuci tangan setelah melakukan kegiatan. Tentu sebuah ini disebabkan oleh virus corona atau dalam bahasa ilmiahnya Coronavirus Disease 2019 atau yang lebih kita kenal dengan COVID-19. COVID-19 sendiri merupakan penyakit yang menular yang diakibatkan virus SARS-CoV-2 yang akan menyerang sistem pernapasan manusia. Tentunya penyakit ini pertama kali terinfeksi di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Karena penyebarannya sangat begitu cepat, dengan sangat penularan yang begitu cepat ini, WHO atau World Health Organization memberikan tanggapan mengenai wabah virus corona yang menjadi sebuah ancaman serius bagi kesehatan manusia sehingga saat ini. Tentunya, pemerintah Indonesia juga memberikan tanggapan atau respon untuk menanggulangi wabah virus corona tersebut. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia pada saat ini setiap harinya mengalami peningkatan kasus positif terinfeksinya COVID-19. Yang kita ketahui bahwa virus corona ini hingga saat ini masih mudah untuk menular kepada manusia. Dengan begitu, beberapa daerah dengan kasus COVID-19 tinggi juga menetapkan kebijakan tersendiri untuk mengurangi angka positif COVID-19 tersebut. Dengan melakukan beberapa tindakan yang dimana seperti PSBB, PKM, dan pembatasan sosial dan tetap mematuhi protokol kesehatan. PSBB sendiri merupakan pembatasan sosial berskala besar yang dimana setiap orang dilarang untuk berkerumun atau melakukan kegiatan dengan jumlah yang besar. Sedangkan PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat ini dilakukan ketika kegiatan masyarakat yang melibatkan beberapa orang atau banyak untuk berkumpul setiap suatu tempat untuk dikurangi. Ini yang membuat seluruh kegiatan yang berpotensi mempertemukan banyak orang dalam satu waktu dalam ruangan yang sama dibatasi jumlahnya, sehingga kegiatan seperti bekerja kantor, pabrik, menonton film ke bioskop, menonton konser musik, bahkan belajar di sekolah dialihkan ke rumah masing-masing untuk membatasi orang bertemu secara langsung. Tentunya ini sangat berdampak seperti sektor pariwisata, sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan masih banyak lagi. Terutama perlu kita lihat sekarang saat ini, yaitu dampak dari akibat COVID-19 ini terhadap sektor pendidikan. Kita perlu ketahui bahwasanya saat ini pemerintah, terutama dalam bidang pendidikan, memberikan sebuah kebijakan untuk melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. PJJ sendiri merupakan pembelajaran jarak jauh yang dimana setiap seorang peserta didik dengan guru tidak bertemu dalam suatu ruangan, melainkan melalui aplikasi seperti Zoom, Google Meet, atau aplikasi lainnya yang bersifat
secara tidak langsung bertemu. Perlu kita ketahui bahwa demi mengurangi penyebaran virus COVID-19, pemerintah mengambil sebuah keputusan dengan menerapkan strategi social distancing. Salah satunya dengan melakukan pembelajaran secara daring. Dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan kebijakan pembelajaran bagi anak selama pandemi COVID-19 ini. Tentu kebijakan ini dilakukan secara daring. Jadi pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh tersebut. Biasanya PJJ ini dilakukan bagi mahasiswa atau peserta didik yang sudah memiliki kematangan secara mental, fisik, dan pemikirannya. Tapi karena untuk mematuhi protokol kesehatan tersebut, bahkan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dilibatkan untuk melakukan PJJ pembelajaran jarak jauh tersebut. Tentunya ini perlu ada kesadaran dari seorang guru dan juga peranan orang tua, yang dimana PJJ ini dilakukan di rumah masing-masing dalam proses pembelajarannya. Jadinya perlunya adanya peranan orang tua untuk membimbing anaknya dalam pembelajaran tersebut. Jadi perlu kita sadari bahwanya kita harus menyadari betul untuk mengerti dalam kegiatan pembelajaran ini. Orang tua harus menjadi peran serta untuk keberhasilan pembelajaran anak tersebut selama dilakukannya pembelajaran daring ini. Tentunya pembelajaran jarak jauh ini bersifat pro dan kontra. Ada yang bersifat mendukung dan ada sifat yang menolak dari pembelajaran jarak jauh tersebut. Seperti kita contoh dari pihak kontra, seperti kurangnya gadget atau fasilitas yang mendukung bagi siswa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh tersebut. Tentunya pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini memerlukan beberapa fasilitas seperti gadget, internet yang memadai, dan kesehatan secara mental untuk anak mengalami perubahan teknologi tersebut. Tapi dari sisi pro ini tentunya dari mementingkan keselamatan peserta didik selama pandemi COVID-19 ini. Jadi kita perlu menyadari betul, pemerintah sudah melakukan kegiatan atau kebijakan kini, kita harus mematuhinya untuk demi kebaikan kita bersama. Sekian para hadirin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri pidato kali ini dengan sebuah kata mutiara: tanamkan kesehatan keselamatan kita untuk kepentingan kita bersama, bukan untuk kepentingan umum. Ataunya kita harus mementingkan kesehatan kita terlebih dahulu untuk demi menjaga keselamatan orang yang kita sayang sekitarnya. Sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.